Shalom. Aduh, cek lemes ya. Ini wakepol ya. Puji Tuhan. Shalom. Iya. Iya, Tuhan baik buat kita ya. Baru saya kedatangan tamu dari Mojokerto, saudara ya. Dia saudara kita dari orang Katolik, tapi sering lihat YouTube kita. Dia datang nyampe ya sebentar tadi konseling, terus langsung kembali ya. Saya paling sedih kalau konseling soal keluarga, saudara ya. Karena keluarga ini luar biasa ya. Makanya saya berharap kita jaga baik-baik keluarga kita, saudara ya. Nah saudara, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya dulu sering anter, saya manggilnya Om Broadland sama Tante Broadland ya. Dia salah satu pendiri sekolah Alkitab di Beji di Batu. Saya berempat kalau ke Jawa Tengah, pas Om sama Tante ini ngadakan pelayanan. Saya, istri saya, Om Broadland, Tante Broadland ya. Jadi Tante ini pernah ngomong, Ming, panggil saya Miming, nanti lu nek jadi pendeta. Ya enggak lah Tante, saya ini pengusaha. Loh denger ngomongannya Tante. Nanti lu ya, sing telepon duluan, itu sing lu terima. Jadi jangan milih-milih pelayanan. Sebab sing memberkati lu, itu Tuhan Yesus. Bukan gereja, bukan pendeta. Sejak itu, ya saya berpikir, mosok aku jadi pendeta ya. Nah ini saudara ya, waktu saya jadi hamba Tuhan, sampai sekarang ini yang saya terapkan. Jadi saya tidak pernah milih mau gereja besar, kecil, pokok siapa telepon dulu, yaitu yang saya layani. Nah saudara, ada kata-kata yang dikeluarkan oleh Om dan Tante Broadland seperti ini. Ming, hari ini itu sekitar tahun 93 sampai 95. Anak saya sudah meninggal, saya lupa yang pertama atau kedua ya. Nah, dia bilang gini, sekarang ini eranya pendeta. Ini yang ke desa-desa, kemana-mana ya, itu semuanya pendeta katanya ya. Nah, saudara ya, lah nanti kamu lihat, nanti ada saatnya eranya semua ini, nanti eranya jemaat. Saya gini, mosok ya, karena waktu itu kalau ke desa-desa, jemaat itu titip uang, titip sembako, pendetanya yang berangkat, yang bagi. Setelah KKR, terus dibagi. Saudara, sekarang terbalik. Sekarang sudah ada lagi pendeta yang ke desa, terus bagi-bagi sembako. Sekarang jemaat. Dan itu terjadi. Ya, nah hamba Tuhan ini yang saya antar waktu terima mujizat di Brasil. Jadi di Brasil waktu itu ada emas turun. Jadi ibadah begini, emas itu turun. Waktu itu ya, fenomena yang luar biasa. Nah, dua hamba Tuhan ini ikut ibadah, terus pendetanya bilang gini, yang pakai gigi palsu, sekarang giginya berubah jadi emas. Ya, jadi sebelah-sebelahnya itu, oh iya ya, iya. Nah, hamba Tuhan ini enggak, dua ini. Kenapa? Karena Om Broadland sama Tante Broadland katanya waktu itu enggak percaya. Enggak. Pulang waktu ke hotel, mereka berunding berdua. Kok cuma kita ya yang enggak ngalami giginya jadi emas. Ya, terus gini, ya karena kita enggak percaya. Sampai di hotel, terus ngomong gini, sebetulnya apa salahnya ya nek kita ini percaya. Oh ya, giginya gigi kita juga jadi emas. Oh iya yuk kita percaya. Nah kesaksiannya besok pagi bangun, gigi palsunya berubah jadi emas. Ya saya sempat nganter untuk dicek karena mau bersaksi. Ini emasnya asli apa enggak? Ternyata betul 24 karat saudara ya. Nah saudara ini eranya sekarang anak-anak Tuhan dipakai Tuhan. Makanya saya rindu nanti dari gereja ini lahir banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat yang dipakai Tuhan. Ya jadi sekarang sudah ada banyak pengkhotbah di gereja ini. Nah saya rindu nanti ke depan
Saya akan mengadakan lagi training-training untuk berkhotbah. Ya, supaya sudah dipakai Tuhan. Nah saudara, yang mau saya sampaikan, saya akan tunjukkan lewat Alkitab ini, bagaimana seseorang ini yang bukan rasul, tapi dia dipenuhi Roh Kudus. Nah saya rindu juga nanti saudara punya kerinduan yang sama. Ya, dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita baca Kisah Rasul ya 10 ayat 1 sampai 9. Saya baca ya. Di Kaisaria ada seorang yang bernama siapa? Ya, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ya, pasukan tentara Romawi. Dia bukan bagian dari rasul. Ini ya tadi, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa apa saudara? Berdoa kepada Allah. Mari ayat 3. Dalam suatu penglihatan, nah dapat penglihatan. Kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius katanya. Ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ayat 5. Sekarang suruhlah katanya beberapa orang ke Yope, ke kota Yope ya, untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ya, coba kamu datangi, ada orang di sana namanya Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Jadi podo Simone, tapi yang ini penyamak kulit, satunya Petrus. Ya, yang tinggal di tepi laut. Sekarang ayat 7. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Katanya ayat 8. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira jam 12 siang, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Singkat cerita, saudara, akhirnya mereka ketemu. Nah, waktu ketemu disampaikan. Ya, jadi Tuhan memberikan satu penglihatan. Saya dalam doa banyak sering lihat. Ya, di sini ada jemaat, pagi-pagi saya doa. Ming, waktu saya doa ya, nanti kamu telepon orang ini. Oh ya wes, nanti tak cari sih nomor HP ini. Saya telepon. Loh, Pak Gembala. Kayak mimpi Pak. Ditelepon Pak Gembala. Kamu gak apa-apa tak? Baik-baik. Oh ya baik-baik. Ya, ya wes saya sampaikan sesuatu. Setelah itu berapa menit telepon lagi ya. Pak Gembala, saya mau cerita ya. Tadi pagi itu saya ya doa. Terus kayak ada yang ngomongi saya. Nanti Pak Samuel telepon kamu. HP ini bawaan terus loh. Aku lu nang toilet sampai tak kempit Pak katanya. Takut nanti Pak Samuel telepon saya tidak dengar ya. Kok bisa ya? Terus saya baru ngomong, loh aku ini telepon kamu itu pagi ya. Tuhan ngomong ya suruh telepon kamu gitu ya. Dan beberapa banyak saya kalau diem saudara, saya berusaha ya, saya bilang baik Tuhan, jangan sampai sesuatu yang tidak baik terjadi. Ada orang-orang yang mungkin menjahati saya. Jelas saya lihat, sepertinya Tuhan mau lakukan sesuatu. Saya tahan, kadang saya nangis, jangan Tuhan, tolong orangnya, jangan. Sungguh, ya beberapa saat kemudian saya dapat kabar, ada sesuatu dengan orang. Itu beberapa kali. Makanya saya percaya selama kita dipenuhi Roh Kudus, selama kita punya hubungan baik sama Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan tunjukkan sama kita. Termasuk Cornelius ini. Nah saudara ini padahal belum dipenuhi Roh Kudus, tapi Allah sudah hadir. Apalagi nanti saudara dipenuhi Roh Kudus. Ada banyak hal yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Makanya saya pengen nanti saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus ini. Mari kita baca ayat terakhir, ayat 44. Jadi seluruh keluarganya dikumpulkan oleh Cornelius, saudara yang baca sekarang. 2, 3. Ketika
Nah ini, di satu keluarga ini dipenuhi Roh Kudus. Nah saya rindu malam ini juga, saudara punyalah kerinduan yang besar. Saya dulu punya ada usaha, beberapa karyawan saya mencuri, ya dan lain sebagainya. Saya jelas itu lihat dari doa. Saya juga kesulitan di pabrik, di usaha saya. Jelas saya lihat seperti film. Ya, lu harusnya gini. Lu kok bisa ya? Dari mana aku bisa dapat ini? Saudara, saya percaya itulah pekerjaan Roh Kudus yang ingin menolong saudara dan saya. Apalagi sekarang saya melayani Tuhan. Saya tahu saya tidak seberapa pinter dibanding mungkin gembala lain. Mungkin saya tidak sehebat mereka. Tapi saya masih percaya kalau Roh Kudus ada dalam diri saya, dia akan melakukan sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Jadi saudara, betapa pentingnya Roh Kudus ini. Makanya malam ini mungkin saudara ada masalah keluarga, di bisnis, di pekerjaan, di pelayanan. Ayo mintalah Roh Kudus memenuhi. Ya, ini pribadi Allah sendiri. Nah malam ini nanti saya undang saudara yang mau didoakan maju. Nanti yang di depan hanya saya sama Pastor Yoel yang akan doakan. Nanti saudara yang di kursi-kursi saudara yang tidak maju, saya minta tolong nanti 3 eksekutif pastor kita yang akan datangi saudara mendoakan saudara. Ya, jadi saudara semua bisa didoakan. Ya, mungkin nanti saya juga bisa datang ke tempat saudara. Tapi yang jelas malam ini saudara, Roh Kudus akan bekerja tidak terbatas dalam diri kita. Dia akan banyak melakukan hal-hal yang supranatural dalam diri kita. Itu akan menolong saudara dan saya. Ya, saya percaya malam ini dia ada di sini dan sekarang ingin menolong saudara dan saya. Ya, punyalah kerinduan yang besar. Ayo Tuhan, penuhi saya Tuhan. Mungkin saudara merasa kurang mampu, ya kurang bisa. Nah Roh Kudus ini akan memampukan kita. Ya mungkin di keluarga saya sudah nyerah. Seperti tadi Sakno ya, keluarga dari Mojokerto ini. Saya bilang wis nanti telepon aja lagi. Coba nanti saya kalau ke Mojokerto tak ampiri ya.